Tahukah Anda bahwa sikap ridho terhadap keputusan Allah yang manapun terhadap diri kita adalah obat yang paling manjur untuk sembuh dari penyakit mah? Pengakuan seorang pelaku usaha ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa sikap ridho dapat menghilangkan sakit mah yang telah dideritanya sekian lama. Sejak muda sebelum menikah, saya itu sudah punya sakit mah. 12 tahun ya kita menikah. Saya sering sakit mah. Kalau seminggu itu opname 2 kali. Sampai suatu ketika saya itu ngikuti seminar, saya punya sakit mah. Menurut jenengan itu apa ya obatnya? Saya pikir ya Promak, Ranitidin atau Waisan kayak gitu. Ternyata dokter itu mengatakan ini, Mas, sampean ke atas, sampean ketemu sama asisten pembicaranya, nanti sampean minta terapi ke sana. Ternyata ketika saya ke atas ketemu sama beliaunya itu Pak Endi namanya. Beliau itu nyuruh saya duduk, ramah gitu orangnya. Duduk sini Mas. Iya Pak Endi. Pak Endi, saya tadi punya sakit mah, terus kemudian saya suruh minta terapi jenengan. Itu Pak Endi senyum. Terus tangan saya diginikan. Ikuti kata-kata saya. Pejamkan mata. Lalu Pak Endi mengatakan, ya Allah, saya ngikuti. Ya Allah, rencana saya memang baik, tapi rencanamu pasti lebih baik dari rencanaku. Ya Allah, keinginanku memang baik, tapi takdirmu pasti jauh lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Ya Allah, aku ridho atas apapun yang engkau takdirkan terjadi padaku. Itu nangis saya, karena seumur hidup saya nggak pernah mengatakan ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho, itu nggak pernah. Itu saya nangis sambil nyetir itu saya bilang ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Itu di hati, ya Allah aku ridho, ya Allah, ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Bener-bener resep gitu. Pokok saya usaha harus ada hasil. Saya usaha hasilnya harus begini, harus sesuai dengan keinginan saya. Saya nggak pernah bilang ya Allah aku ridho. Padahal yang terjadi di kehidupan ini kan macam-macam. 1 tambah 1 bisa jadi 2, seperti logika kita. Tapi matematikanya Allah, 1 tambah 1 itu 27. Pak Agung sholat, saya makmum 27. Jadi kita nggak tahu benar-benar yang terbaik itu mana. Maka kemudian sikap yang terbaik itu adalah ridho atas apapun yang Allah takdirkan kepada saya. Mulai saat itu, apapun yang terjadi, ada rekan kerja yang keluar, saya bilang, ya Allah aku ridho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Enak, udah kita pasrah aja sama Allah, pasti ditata lebih baik. Kalau besok kita ada hari, besok Allah kasih makan. Jangan tanyakan rezeki kita besok. Allah lo nggak tanya kita besok ibadah apa. Udah kita yakin aja, kalau kita besok dikasih hari, dikasih nyawa, besok ada. Nah, itu ternyata membuat kita jadi sembuh dari sakit mahnya. 80% orang yang sakit mah itu ternyata karena pikirannya itu perfeksionis, karena terlalu khawatir, karena kemudian sedih yang terus-menerus, karena menginginkan yang sempurna, karena melihat itu salah. Kenapa saya bisa tahu semua itu? Karena saya pelakunya. Saya dulu begitu. Melihat karyawan atau rekan kerja nggak bener kerjanya ya marah. Kemudian melihat hasilnya usaha kita nggak sesuai, marah. Kalau istri melakukan sesuatu yang sekiranya nggak bener, marah. Itulah yang membuat ternyata sakit mah. Mbak direvisi yang ini ya, di sini. Itu kalau dulu walaupun 7 kali belum sesuai dengan keinginan saya, ya saya marah. Tapi kalau sekarang ya, ini udah Mbak, udah terbaik. Ini di Pak, kalau ini nanti dibenahi, ini nanti akan jadinya begini. Oh ya. Ya. Dia sudah memikirkan yang terbaik. Maka tugas saya sebagai pemimpin itu kemudian juga harus berlapang dada atas usaha terbaik yang dilakukan tim saya gitu. Yang paling enak itu ketika kita itu merasa dititipi. Karena datangnya titipan itu tidak membuat kita euforia, dan kemudian hilangnya titipan itu tidak membuat kita sedih. Kalau kita udah merasa ini milik saya, nanti Allah menghilangkan itu dengan mudah, kecewa kita gitu. Padahal itu milik Allah semua itu. Diri kita, nyawa kita itu milik Allah semua. Anak kita, istri kita. Maka yang terbaik itu titipkan sama Allah. Itu milik Allah semua. Dan gunakan sebaik-baiknya untuk Allah gitu. Ridha. Wa ridhaka bil qada. Amalmu diridhai Allah dan engkau ridha dengan perbuatan Allah. Amalmu diridhai Allah.
Carilah amal yang diridhai Allah. Dan amal Allah engkau ridho. Amal engkau dengan amal Allah sama-sama ridho. Amalmu diridhai Allah, dan perbuatan Allah engkau ridho. Apapun yang kau lakukan untukku, aku ridho ya Allah. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, Imam Ruwaim berkata, ridho itu adalah lau ja'alallahu jahannama ala yaminihi, seandainya diletakkan Allah neraka jahanam di sebelah kanannya, masa'ala ayyahulaha ila yasari, dia tidak meminta supaya digeser Allah ke kiri. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, ridha ikhrajul karahiyah minal qalbi, menghilangkan benci dari hati, hatta la yakuna fihi illa farhun wa surur, sampai dalam hati itu hanya senang dan bahagia saja, tak ada benci sedikit. Hati tenang menerima keputusan Allah. Apapun yang kau putuskan, aku ridha ya Allah. Hati sejalan, sesuai, seiring dengan yang diridhai Allah dan yang dipilihkan Allah. Kapan seorang hamba itu disebut ridha? Ketika dia dapat musibah, hatinya senang, sama seperti dapat nikmat. Kalau orang sudah sampai pada maqam ridha, jempol ke bawah, jempol ke atas, jempol ke kening pun senyum. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, apa itu ridha? Tak kau minta surga, tak kau minta jauh dari neraka. Lalu yang kau cari apa? Ridhaka. Ridhamu ya Allah. Orang ridha itu tandanya 3. 1, berikhtiar, tapi tidak bertumpu pada ikhtiar. Tetap berikhtiar. Tidak merasa perih, sakit setelah takdir. Setelah terjadi, tak merasa sakit. Tertanam rasa cinta pada saat sulitnya menerima takdir keputusan Allah. Siapa yang menyerahkan yang terbaik menurut Allah, maka dia tidak menginginkan selain yang dipilihkan oleh Allah. Karena orang yang ridha tidak menginginkan di atas yang sedang dia alami. Karena kalau ada orang ridha sebelum takdir terjadi, itu baru tekad untuk ridha. Tapi kalau ridha setelah takdir terjadi, itulah ridha sebenar ridha. Apa itu ridha? Istiqbalul ahkam bil farah. Menerima segala ujian yang diberikan Allah bil farahi, dengan hati lapang. Apa itu ridha? Sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Hati tenang ketika takdir sedang berlaku. Apa itu ridha? Sururul qalbi bimurril qada. Hati senang walaupun takdir itu pahit. Siapa yang ridha atas segala yang ditetapkan Allah, maka diangkat Allah derajatnya di atas lebih dari yang pernah terlintas dalam hati. Tidak akan mendapatkan ridha siapa yang masih menganggap dunia ini ada dalam hati. Mesti kau lepaskan, barulah Allah turunkan ridha. Jangan sampai kau mandang dunia ini ada dalam hati. Masih ada kedudukan dunia dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." Siapa yang ridha menerima keputusan Allah, apapun yang terjadi, maka dia sudah merasakan manisnya iman. Segala kebaikan itu semuanya ada dalam ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir. Kalau kau sanggup, kau tempuh maqam ridha. Kalau tak sanggup, sabar. Oh, jadi kalau gitu ridha tinggi sabar. Ya, sabar di bawah ridha di atas.